Isa bin Zaidistira. Kali ini saya akan menjelaskan tokoh pembangunan Islam yaitu Ibnu Rushd. Nah, Ibnu Rushd sendiri memiliki nama lengkapnya yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd, lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika astronomis, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain kitab Bidayat Al-Mutajahid, kitab yang membahas tentang fikih, Kuliat Al-Fatib, buku kedokteran yang dijadikan pegangan bagi mahasiswa kedokteran di Eropa, serta Fase Al-Magal Fima Bain. Nah, Ibnu Rushd berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Kali ini saya akan menjelaskan tokoh modern pembangunan Islam yaitu Rifa'ah Baidawi. Rifa'ah Baidawi memiliki nama panjang dengan sebutan Al-Tahtawi. Nah, dia lahir pada tahun 1081 di Tahtah, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ketika usianya 16 tahun. Ia menyelesaikan studi di Al-Azhar pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. Beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam yang diusungkannya adalah yang pertama, ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga hidup di dunia. Yang kedua, kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Dan yang ketiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat tegak di tengah kehidupan masyarakat modern. Yang terakhir, pendidikan harus bersifat universal. Misalnya, wanita harus memperoleh pendidikan yang baik sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Nah, yang keenam, ada umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kali ini dan Intake akan menjelaskan tentang tokoh peradaban Islam. Jadi saya akan menjelaskan tentang Ibnu Rushd. Dia lahir pada tahun 520 sampai 595. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd, lahir di Cordova yang sekarang ada Spanyol pada tahun 520. Wafat di Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu sastra, matematika, fisika astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain adalah kitab Bidayat Al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih, Kuliat Fi'atib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa di kedokteran, Fasa Al-Magal Fima Bain Al-Hikmat wa Al-Syariat. Ilmu Rushd berpendapat antara filsafat dan agama tidak boleh bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat karena ilmu filsafat adalah ilmu yang bisa menjadi dasar pemikiran setiap manusia Islam. Balik lagi, jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang tokoh Islam di masa modern, dan saya akan mempresentasikan tentang Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di Kawala, Yunani tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada 1849. Ia adalah seorang keturunan Turki. Sebagai seorang raja, Muhammad Ali memprioritaskan bidang militer. Ia berpandangan bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Untuk menopang kekuatan militer, maka ia membangun kekuatan ekonomi. Ia berpendapat bahwa di balik kekuatan militer pasti ada kekuatan ekonomi. Untuk membangun kekuatan militer dan kekuatan ekonomi, ilmu-ilmu modern diperlukan, sebagaimana telah dikenal orang-orang di Eropa. Selain pemikiran tersebut, ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang dinilai inovatif pada zamannya adalah mendirikan sekolah-sekolah modern. Muhammad Ali Pasha
Muhammad Ali Pasha memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang didirikannya. Sekolah-sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Ketika Muhammad Ali Pasha memperkenalkan pendidikan sistem modern, masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional, yaitu kutab masjid, madrasah, dan Jami Al-Azhar, yang sekarang adalah Universitas Al-Azhar. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di lembaga-lembaga tradisional ini hanya ilmu keagamaan saja, seperti tafsir, hadis, fikih, dan ilmu tauhid. Muhammad Ali Pasha melihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada tentu sulit menerima kurikulum modern ke dalam lembaganya. Oleh karena itu, ia tidak mengubah lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada, tetapi menempuh jalan alternatif dengan mendirikan sekolah modern sendiri. Ide dan tindakan yang ditempuh Muhammad Ali Pasha ini menunjukkan adanya kemajuan di zamannya. Ia berani berbeda dengan merealisasikan pikiran strategisnya untuk kemajuan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ridi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh pada masa kejayaan Islam, yaitu Al-Kindi. Nama lengkapnya yaitu Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan salah satunya filsuf dari Islam dari Arab. Ia disebut dengan Faisal al-Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Islam pada masa modern, yaitu Jamaluddin al-Afghani. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897. Pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasihat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian dia diangkat oleh Muhammad Al-Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Pada saat ia menjadi Perdana Menteri, penguasa Inggris telah mulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan. Ketika pengolahan terjadi di Afghanistan, maka Al-Afghani memilih untuk melawan golongan yang disokong oleh Inggris. Dalam pengolahannya itu, pihak Al-Afghani kalah. Maka ia merasa lebih aman meninggalkan tanah tempat kelahirannya dan akhirnya menempuh perjalanan ke Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Maulana Ihil Fikransyah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Ibnu Sina dari tahun 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah. Ibnu Sina lahir di desa Afsyana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, yaitu Nuh bin Masyur. Beliau menulis lebih dari 200 buku, dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Kanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Asyifa, ensiklopedia tentang filosofi dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Sultan Mahmud II dari tahun 1785 sampai 1839 Masehi. Pembaruan Islam di kerajaan Turki Utsmani abad ke-19 sama dengan di Mesir, yaitu Raja. Pembaruan Islam di Mesir dipelopori oleh Mahmud Ali Pasha, sedangkan pembaruan Islam di Turki Utsmani dipelopori oleh Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Ia mempunyai latar belakang pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah dan sastra Arab, sastra Turki dan sastra Persia. Mahmud diangkat menjadi sultan di tahun 1807 dalam usia kira-kira 22 tahun. Pada masa kesultanan pertama, ia disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha menundukkan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar.
peperangan dengan Rusia berakhir pada tahun 1812. Ia juga berhasil memperkecil otonomi daerah, kecuali kekuasaan Mahmud Ali Pasha di Mesir dan satu daerah otonomi lain di Eropa. Setelah Sultan Mahmud II berkuasa, maka pusat pemerintahan kerajaan Turki Utsmani bertambah kuat. Ia akhirnya berpendapat bahwa tiba waktunya untuk memulai usaha-usaha pembaruan yang telah lama dicita-citakannya. Di antara pemikiran-pemikiran pembaruan Sultan Mahmud II sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Yang kedua, menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Ketiga, memasukkan bidang keilmuan umum ke dalam kurikulum lembaga-lembaga madrasah. Yang keempat, mendirikan sekolah maktabi ma'arif untuk mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan mendirikan maktabi ulum'i Edbiet untuk mempersiapkan tenaga-tenaga penerjemah. Yang kelima, mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Cukup sekian dari saya. Lanjut ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firman. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh di zaman klasik, yaitu Al-Kindi. Al-Kindi mempunyai nama lengkap yaitu Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan yang produktif. Hasil karyanya ada di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Failasuf al-Arab atau filosof orang Arab. Saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai tokoh peradaban Islam, yaitu pada zaman modern. Di sini saya akan membahas tentang Nami Kemal. Nami Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan inteligensia kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Golongan inteligensia ini disebut dalam sejarah dengan nama Utsmani Muda atau Yeni Utsmani Aryong Ottoman. Utsmani Muda pada mulanya adalah perkumpulan rahasia yang didirikan pada tahun 1865. Perkumpulan ini bertujuan untuk mengubah pemerintahan absolut kerajaan Utsmani menjadi pemerintahan konstitusional. Nami Kemal berasal dari keluarga yang berkecukupan sehingga orang tuanya sanggup menyediakan pendidikan khusus baginya di rumah. Selain mempelajari bahasa Arab dan Persia, ia juga menekuni bahasa Prancis. Ketika berusia belasan tahun, ia diangkat menjadi pegawai di kantor penerjemah, kemudian dipindahkan menjadi pegawai di Istana Sultan. Pemikiran-pemikiran Nami Kemal banyak dipengaruhi oleh pemikiran seorang sastrawan kenamaan yang pernah belajar di Prancis, yaitu Ibrahim Sinasi. Sastrawan ini banyak menggunakan istilah-istilah hak rakyat, kebebasan berpendapat, kesadaran nasional, pemerintahan konstitusional, dan istilah lain yang bersemakna. Ibrahim Sinasi juga menerbitkan surat kabar bernama Tafsir Efkar yang banyak berpengaruh dalam kebangkitan intelektual di kerajaan Utsmani abad ke-19. Ketika Sinasi pergi ke Paris di tahun 1865, pimpinan Tafsir Efkar dipegang oleh Nami Kemal sendiri. Namun tulisan-tulisan Nami Kemal yang kental dengan ide-ide pembaruan membuatnya terpaksa pergi ke Eropa pada tahun 1867. Ia diperbolehkan kembali ke Istanbul pada tahun 1870, tetapi 3 tahun kemudian ditangkap dan dipenjarakan di Pulau Siprus. Ia dibebaskan dan dapat kembali ke Istanbul setelah kekuasaan Sultan Abdul Aziz runtuh pada tahun 1876. Nami Kemal dinilai memiliki jiwa yang baik. Ia tidak menerima ide-ide yang datang dari Barat apa adanya, tetapi memodifikasi secara selektif sehingga sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Nami Kemal mengkritik ide-ide Barat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Timur. Nami Kemal menyampaikan analisisnya tentang sebab kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya. Di antaranya ada 1. Kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres. Solusi yang ditawarkan adalah perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. 2.
Rakyat sebagai warga negara memiliki hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. Yang ketiga, pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebab negara yang dibentuk dan dipimpin oleh keempat khalifah sepeninggal Rasulullah SAW sebenarnya memiliki corak demokrasi. Sistem bayat yang terdapat dalam pemerintahan para khalifah pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. Yang keempat, ada Islam mengajarkan al-maslahat al-ammah. Ajaran ini sebenarnya adalah maslahat atau kebaikan umum. Khalifah tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan al-maslahat al-ammah. Yang kelima, ada kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat. Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara.